Bab 690. Pertukaran seni bela diri internasional. Mengingat kekalahan 100 tahun yang lalu, Chaisis merasa sangat tidak nyaman. Dalam pertempuran itu, dia terlalu frustrasi. Setelah kekalahan tersebut, dia kembali ke negara Daying dan mulai bertapa dan berlatih seni bela diri yang berpotensi untuk meningkatkan kekuatan dan membalas dendamnya. Sudah 100 tahun. Chaisis duduk di kursi, melihat ke kejauhan, dengan sentuhan kesedihan di ekspresinya, dan menghela nafas. Setelah 100 tahun berlalu, tidak tahu apakah orang yang mengalahkanku saat itu masih hidup atau tidak. Jika masih hidup, maka dia dalam 100 tahun ini, pasti tidak akan diam di tempat. Chaisis tahu, orang yang mengalahkan dia saat itu pasti tidak akan tinggal diam dan pasti akan membuat kemajuan. Ini juga alasan mengapa dia tidak berani bertindak gegabah selama bertahun-tahun. Karena dia takut gagal lagi. Sekte Gu. Dia bergumam pelan. Dia ingat bahwa orang yang mengalahkannya mengaku sebagai orang dari Sekte Gu. Dia masih ingat orang itu bernama Felix Murong. 100 tahun yang lalu, dia baru berusia 40 tahun, namun kekuatannya sudah sangat menakutkan. Dan 100 tahun yang lalu, dia berusia 80 tahun. Tahun ini, dia berusia 180 tahun. Dia tahu, hidupnya tidak akan lama lagi. Meskipun dia adalah seorang ksatria dewa, sekuat apapun dia, tetap tidak akan bisa melewati berlalunya waktu. Kondisi fisiknya, tidak akan bisa hidup sampai 3 tahun lagi, dia akan mati begitu saja. Tidak ada waktu lagi, Chaisis bergumam pelan. Jika tidak balas dendam, dia akan masuk ke dalam peti mati membawa penyesalan. Harvey Keitt. Dia berbicara dengan nada pelan. Diikuti suaranya, sesosok melayang masuk dengan cepat. Dia seperti bayangan hantu, sekilas, dia muncul di depan Chaisis, berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya, dan mendengar suara yang rendah dan serak, "Tuan Harvey Keitt, aku telah sekarat selama 100 tahun. Sudah hidup selama 180 tahun, hampir 200 tahun. Batas waktuku semakin dekat. Menurut perkiraanku sendiri, aku masih bisa hidup 3 tahun lagi." Chaisis berbicara dengan nada lembut. Hidup sudah hampir 200 tahun, dia telah mengalami segalanya, dia telah melihat segalanya, dan tidak hidup sia-sia. Tapi dia masih memiliki penyesalan. Harvey Keitt yang berlutut, menundukkan kepalanya, tidak mengangkat, dan mendengarkan Chaisis dalam diam. "Aku selalu memiliki penyesalan selama 100 tahun terakhir. Penyesalan ini telah menemaniku selama 100 tahun. Penyesalan ini adalah penyakit hati. Jika penyesalan ini tidak diselesaikan, aku tidak akan pernah bisa mati dengan tenang. Harvey Keitt, aku memerintahkanmu satu hal. Tuan, silahkan. Aku ingin kamu mengumpulkan master dari seluruh dunia untuk mengadakan pertukaran seni bela diri di Gunung Olympus." Mendengar itu, Harvey Keitt tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak. Dia juga orang tua, usianya hampir sama dengan Chaisis, ekspresinya ragu-ragu juga untuk berbicara, berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Begitu kamu mengambil tindakan, kekuatan tubuh akan hilang, dan kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup selama 3 tahun. Sudah hidup dengan cukup, tentu harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Sebelum aku mati, tentu harus menangani penyakit hati yang tersisa 100 tahun yang lalu. Ingat, kuncinya adalah mengundang master kuno negara Dacia. Jadi, kamu pergi ke negara Dacia secara pribadi, cari petarung yang bernama Felix Murong, dan undang dia untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran seni bela diri ini, kalahkan dia secara terang-terangan." "Baik." Harvey Keitt mengangguk. "Tidak hanya negara Dacia, sebarkan pesan, undang master dari seluruh dunia untuk datang ke Gunung Olympus. Jika bisa menguasai situasi secara keseluruhan, keluarga Keittku akan mengeluarkan pedang ribuan dewa sebagai hadiah, dan pada saat yang sama, juga akan memberikan setengah kekayaan keluarga Keitt." "Apa? Pedang ribuan dewa?" Harvey Keitt tampak terkejut. "Tuan, pertimbangkan kembali,
Ini adalah simbol seorang ksatria, jika kamu memberikannya, maka ksatria akan kehilangan kepercayaan. Chaisis melambaikan tangan dan menyela Harvey Keitt. Aku sudah berpikir dengan sangat jernih. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada jiwa ksatria yang lahir, dan tidak ada yang bisa mengendalikan pedang ribuan dewa, dan ini hanya kepala. Meskipun aku memberikannya, orang luar mungkin tidak bisa menggunakan pedang ini. Aku hanya ingin bertarung melawan master dari seluruh dunia sebelum aku mati, dan mengakhiri hidupku dengan sempurna. Baik, bawahan akan segera melakukannya. Harvey Keitt tidak menunda, bangkit, berbalik dan pergi. Chaisis juga keluar, berdiri di dinding kastil, melihat ke kejauhan. Pada saat ini, ada tekad di wajah tuannya. Kali ini, aku ingin mempromosikan kekuatan ksatria dan memberitahu dunia bahwa ksatria adalah eksistensi terkuat di dunia. Pada saat ini, Kingston Jiang sedang beristirahat di istana kerajaan negara Daing. Tidak tahu berapa lama dia tertidur, dia dibangunkan oleh suara ponsel. Dia berbalik dan bangun dengan linglung, mengambil ponselnya dan melihat, menyadari nama penelepon adalah Felix Murong. Dia mengerutkan kening tanpa sadar dan bergumam, di saat seperti ini, Kak Murong telepon kemari, ada apa? Apa mungkin terjadi sesuatu di kota Jingdu? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia dengan cepat menjawab telepon, lalu bertanya, Kak Murong, ada apa? Apakah terjadi sesuatu di kota Jingdu? Di telepon, suara Felix Murong terdengar, ini bukan masalahnya. Aku dengar sebuah berita, jadi ingin tanya apakah kamu tahu? Apa beritanya? Setelah mengetahui bukan kota Jingdu yang dalam masalah, Kingston Jiang juga menghela nafas lega. Kamu di negara Daing? Ya, ada apa? Apa kamu sudah bertemu dengan orang tua Chaisis itu? Siapa Chaisis? Kingston Jiang sedikit tertegun. Felix Murong menjelaskan, Chaisis adalah komandan Night Legion negara Daing. Dia memimpin Night Legion menyerang negara Dacia 100 tahun yang lalu, pada akhirnya dikalahkan olehku. Aku kira dia sudah lama mati, tidak disangka masih hidup. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Chaisis mengadakan pertemuan pertukaran kompetisi di wilayah negara Daing, Gunung Olympus, dan pemenang dalam kontes ini akan mendapatkan setengah dari kekayaan keluarga Keitt dan juga pedang ribuan dewa. Felix Murong berbicara secara singkat tentang apa yang dia dengar. Setelah Kingston Jiang mengetahui hal ini, dia juga terkejut. Kenapa dia tidak tahu hal ini? Kingston Jiang, seharusnya saat kamu tiba di negara Daing dan muncul di depan pandangan Chaisis. Dia kemudian baru ingat mengatur kompetisi seni bela diri ini, dia pasti akan mengundangku, ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini, dan ingin mengalahkan aku di kompetisi seni bela diri, kekalahan yang memalukan 100 tahun yang lalu. Aku bilang padamu dulu, aku tidak akan pergi kali ini, kebetulan kamu ada di negara Daing, kamu wakili petarung negara Dacia berpartisipasi dalam pertarungan. Felix Murong dengan sungguh-sungguh berkata, ini bukan hal sepele. Aku sudah mendengar bahwa kali ini para master dari seluruh dunia akan berpartisipasi. Ini adalah momen kritis untuk mempertahankan martabat petarung negara Dacia. Tidak boleh sampai kalah, dan hadiah kali ini pedang ribuan dewa, adalah kepercayaan para ksatria, memiliki status tinggi di hati ksatria dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kamu harus memenangkan tempat pertama. Bawa kembali pedang ribuan dewa ini. Ada kabar bahwa ksatria hanya menuruti perintah pedang ribuan dewa. Mengendalikan pedang ribuan dewa, berarti sepenuhnya mengendalikan ksatria. Felix Murong berbicara sangat banyak. Baik, aku mengerti. Jika aku belum meninggalkan negara Daing saat konferensi dimulai, maka aku akan pergi melihat dan berdiskusi dengan master dari seluruh dunia. Baik, aku tutup. Felix Murong menutup telepon. Kingston Jiang dengan santai melempar ponselnya ke samping. Konferensi seni bela diri internasional, ini seharusnya jauh lebih menarik daripada konferensi Gunung Tian Shan di negara Dacia. Setelah memikirkannya, Kingston Jiang tidak banyak berpikir. Dia harus pergi dari sini sesegera mungkin untuk menyelidiki masalah Yuri Kakai.
Setelah menanganinya, barulah lihat apakah bisa berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri internasional ini. Jika waktunya sempat, maka ikut berpartisipasi. Jika waktunya tidak sempat, maka dia tidak berpartisipasi, dan segera kembali ke negara Dacia untuk menyelesaikan masalah internal negara Dacia. Bersambung.